nggak mengajarkan hukum Taurat meskipun yang terkecil yang menempati tempat terendah. Apa itu? Terendah di dalam kerajaan langit itu apa? Surga apa neraka? Iya, neraka. Neraka. Saudara Aris, persiapkan diri Anda dan keluarga Anda untuk berselancar di neraka. Demikian. Enggak kayak gitu sih Bang. Lu kok enggak? Gimana ceritanya? Anda mau memperintah ajaran Yesusku yang mulia? Bukan. Tapi gini. Lalu gimana? Bagaimana ini? Paulus mengatakan Galatia 5 nomor 2, kalau barang siapa yang menyunat, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak nyunat nonotnya, bunuh, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Ayo, hukum Torah, bunuh orang yang tidak bersunat. Nah, gimana dong? Gimana itu? Gimana itu? Gimana? Perintah sunat. Sebenarnya kalau saya pribadi sunat. Nah, sunat. Berarti menurut Paulus, kalau orang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna, betul? Sebenarnya kalau itu kan untuk kesehatan nggak masalahnya. Tunggu dulu. Menurut Paulus, kalau bersunat Yesus Kristus tidak berguna. Mana yang diikutin ini? Ya kalau saya untuk sehat Bang Juma, untuk kesehatan. Begini saudaraku Aron, masalah itu. Anda masuk di dalam kamar, kunci dari dalam, habis itu Anda teriak sekencang-kencangnya. Karena Anda serba salah. Bersunat salah, tidak bersunat salah. Poin saya bukan di situ. Poin saya edukasi. Saudara-saudara Kristen saya banyak yang membutuhkan pencerahan. Yesus yang harus kita ikutin. Apa kata kitab yang menceritakan tentang cerita Yesus? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terus Muhammad sunatnya mana? Di sini tidak ada mengenai Nabi Muhammad. Nanti dulu. Ya, dulu. Muhammad sunatnya mana? Itu beda. Nabi Muhammad sudah selesai. Selamatkan diri Anda dulu. Jangan ris. Nabi Muhammad bukan pengikut Paulus. Nabi Muhammad bukan pengikut Yesus. Nabi Muhammad bukan pengikut Yahudi. Andalah yang mengaku pengikut Yahudi, mengikut Yesus. Anda yang harus punya tanggung jawab. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil? Saudara Aris, saya minta mulut Anda berfungsi pagi ini. Apakah Paulus meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil? Ya atau tidak? Iya, memang di surat-suratnya iya Bang. Nah, iya. Itu tertulis. Kesimpulan kita, Paulus in the gang, neraka, betul? Tapi gini Bang, ada tapinya. Petrus bilang gini Bang, di 2 Petrus 3 ayat 15-16, bahwa kita juga mengikuti dari surat-surat Paulus, karena Paulus pun diilhami gitu loh Bang. Iya, sekarang kedudukan Paulus dan Yesus yang mana yang kata Bapa harus diikuti? Jika engkau percaya kepada anakku Yesus, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yesus yang harus dipercaya. EGP dengan Paulus, nggak ada urusan. Dia mau bagi-bagi tanah kapling, tanah 1 hektar, nggak ada urusan dengan Paulus hari ini. Saya hanya berfokus kepada Yesus yang mulia. Yesus yang mulia mengatakan kepada kaumnya, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian juga kepada orang lain, maka oknum tersebut, kata Yesus, akan menduduki tempat yang paling hina di dalam kerajaan langit, alias neraka. Nabi Muhammad, betul. Nabi Muhammad apakah menghilangkan hukum Taurat? Kurasa masih ikut. Alhamdulillah. Paulus apakah menghilangkan? Menghilangkan. Siapa pengikutnya? Kristen. Sekarang permasalahannya adalah, adakah saudara tega terhadap diri Anda, anak-anak Anda, keturunan Anda, cucu Anda, istri Anda yang Anda sayangi, untuk kemudian menempati neraka hanya oleh karena egosentris di dalam beragama? Ayo. Hubungan Muhammad dengan Torah. Nah, bagus. Berarti nggak ada hubungannya. Alhamdulillah, nggak ada hubungannya. Sekarang yang berhubungan adalah Anda dan Paulus.
Apakah Paulus dan Anda meniadakan hukum Taurat? Muhammad kan orang Arab. Ya, Torah itu oke, untuk oke, menguji. berarti nggak Apa ada hubungannya hubungannya? dengan Torah. Oke, berarti nggak ada hubungannya Apa dengan Torah. urusannya? Nggak ada urusannya. Sekarang permasalahannya ada di Anda Ya dan sudah, Paulus. nggak usah dibahas. Ya udah, nggak usah dibahas. Sekarang Paulus dan Anda apakah meniadakan hukum Torah? Tidak ada yang meniadakan hukum Taurat. Anda ibadah Sabtu apa Minggu? Karena Yesus sudah menggenapi Karena- semuanya. Karena Nah, meniadakan hukum Taurat. ya Paulus. Ya kita memang hidup tidak Hah? dihukum Taurat lagi, Aris. Gimana sih, Aris? Yang tertulis di Efesusnya begitu, makanya kita menggunakan Di mana? ajaran kasih, bukan hukum Taurat lagi. Ini gimana, Aris ini? Kamu baca nggak sebenarnya? Jadi pertanyaannya memang itu, kamu kenapa jadi ngerusuin ke sana-sana larinya? Ini pendeta sama pendeta kok Bro. tidak sepakat nih, gimana ceritanya ini? Hukum Taurat itu kan Enggak, tidak dia bukan ditiadakan pendeta. oleh manusia, tetapi kan digenapi oleh Yesus. Lah, penggelapan Nah, Makanya penggelapan hukum Torahnya Taurat oleh itu Yesus sudah tidak berlaku lagi Hei. dan digantikan Nah. dengan hukum Saudara Aris, kasih. Saudara Aris, penggenapan yang dilakukan oleh Yesus adalah, aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keberagaman ahli Torah dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini penggenapannya. Kamu telah mendengarkan firman Tuhan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, ini penggenapannya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ayo. Ini penggenapannya. Apakah orang Kristen ketika marah sudah dihukum? Enggak. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, Anda tadi mengatakan kepada saya anjing, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ayo, ini penggenapannya. Yang Anda maksud penggenapan Yesus itu apa? Berleha-leha boleh makan seluruhnya, berleha-leha boleh minum semuanya. Itu yang Anda maksud? Hah? Tidak. Yang dimaksud Yesus penggenapan adalah agama yang lebih benar, agama yang lebih sempurna daripada ahli Torah dan juga orang Farisi. Itulah penggenapan ajaran Yesus. Engkau mendengar? Gini Bang Juma, izin Bang Silakan. Juma, gini ya. Silakan. Di situ nggak tertulis membolehkan semua dimakan atau diminum. Ah, bagus. Tapi yang jelas begini Bang Juma, yang jelas begini ya. Yang jelas pengganti dari hukum Taurat dengan ajaran kasih yang dimaksudkan itu kita hidup seperti Kristus hidup, gitu loh Bang Juma, dengan itu kan mengajarkan kasih ke sesama, gitu loh. Sekarang begini saudaraku, oke, izinkan saya berbicara, dengarkan saya baik-baik. Kita harus hidup sesuai dengan Kristus hidup. Kristus hidup itu tunduk nggak kepada hukum Torah, tunduk nggak kepada perintah-perintah Tuhan. Yesus yang saya maksud. Yohanes 14, Oh iya, 30. kalau dia 31. selama dia hidup pengajaran, Dia tunduk kepada hukum Torah. tunduk. Tertulis Iblis tunduk nggak kepada hukum Torah? Iblis ngapain harus tunduk? Nah, Nggak punya sekarang ada nggak iblis yang bergelar Kristus menurut Yesus? Waspadalah kepada Ya, penyesat penyesat. iblis yang Matius bergelar 7. Kristus. Oke, Anda Ya, hidup Matius 7. seperti Kristus hidup. Kristus mana yang hidup tanpa tunduk kepada hukum Tuhan? Kristus Yesus atau Kristus setan? Yesus itu hanya ada pada Diam dulu, pada Yesus. diam dulu saudara. Gelar itu hanya ada pada Yesus. Anda keliru, Anda harus belajar lagi. Aduh, Kristus Anda mana? Sahabat saudara. Takutnya kemana-mana. Kristus mana yang tidak tunduk kepada Tuhan? Kristus Yesus atau Kristus jahat? Ya, kalau tidak tunduk pada Tuhan, Ya. ya Kristus jahat lah. Nah, Ya, penyesat sekarang lah. Kristen tunduk kepada Kristus yang mana? Kita harus hidup Kristus sebagaimana Yesus. Kristus hidup. Kristen hidup tanpa aturan dari Tuhan. Iblis hidup tanpa aturan dari Tuhan. Loh. Sedangkan iblis Gini. juga bergelar Kristus. Ayo, Anda ikut yang mana? Gini. Ya, Gini, gimana? Bang Juma ya. Gimana? Tuhan Yesus bilang kan, kasihilah, selalu ajaran kasih yang dibawa. Ya. Nah, kita itulah yang mengikuti ajaran kasih itu, Bang Juma. Kalau saudaraku, kalau kasihi, mengasihi anak dulu. Kalau mengasihi anak menurut Yesus, mengajarkan anak meninggalkan hukum Taurat atau mengajarkan anak meniadakan hukum Taurat atau menjalankan hukum Taurat? Ya harus menjalankan ajaran kasih yang Lah, diajarkan. bukan. Jangan dipelintir. Kalau kita Loh, enggak kasih, melintir. kasih itu kan Ayatnya sayang. begitu. Kasih itu Ayatnya sayang kan? begitu. Kasih itu sayang. Sekarang Anda tahu dalil. Barang siapa yang meniadakan,
dan mengajarkan kepada orang lain. Sekarang kalau Anda kasih kepada anak Anda, maukah anak Anda itu menempati tempat terendah alias neraka? Mau atau tidak? Ya nggak ada yang mau ke neraka. Siapa yang mau ke Ya, neraka? oleh karena itu, apakah Anda mau mengikuti ajaran Paulus yang meniadakan hukum Torah? Tidak. Tidak dong. Ya nggak mungkin lah. Nah, Nggak oleh mungkin lah karena kita itu ikuti. yang disebut kasih, saudaraku, adalah tunduk berserah diri kepada hukum Tuhan yang dibawa oleh Musa. Betul? Ya, siapa yang sanggup mengikuti hukum Taurat itu? Tidak ada. Itu bukan sebuah alasan. Coba, mana dalil yang berat di dalam hukum Torah yang tidak bisa Anda lakukan? Tunjukkan. Ya, Yang mana? itu mengingini wanita dalam hati aja. Itu ajaran Yesus. Justru itulah yang berat. Ajaran Torahnya berzina, tapi ajaran Yesus mengingini itu sama dengan berzina. Mata harus Nah, sekarang dicungkil. gini. Sekarang gini. Ajaran Yesus itu Kalau berat. kalau mencuri potong tangan. Potong tangan. Atau kalau membunuh Bunuh. dirajam. Ya. Dibunuh. Zina dirajam segala macam. Siapa yang sanggup begitu? Nah, justru itulah ajaran Yesus. Itu ajaran Yesusnya. Makanya dengan ajaran kasih itulah kita dilarang berarti- berzina, menginginkan keinginan orang lain. Berarti Tidak boleh. saudaraku Itulah mengatakan- ajaran kasih. Berarti ajaran kasih yang Anda maksud di sini adalah ajaran yang meninggalkan ajaran berat yang Yesus ajarkan. Oh bukan. Oh, Justru Yesus kasih itu lebih mengajarkan. berat. Tunggu. Yesus mengajarkan melihat perempuan mata dicungkil atau mata dikasih lensa. Cungkil. Cungkil. Anda lakukan? Enggak dong. Nah, enggak. Berarti Anda meninggalkan. Ya enggak juga. Lah, kenapa mata Anda enggak dicungkil? Ya aku nggak pernah menginginkan punya orang lain. Impoten berarti. Impoten berarti ada gangguan. Saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Yesusnya yang mengajarkan itu. Kamu mendengarkan jangan berzina, tetapi setelahku. Ini Yesus yang berkata, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini di dalam hatinya, matanya dicungkil nggak? Dicungkil. Itu ajaran Yesus nggak? Ajaran Yesus. Itu penggenapan nggak? Penggenapan. Kristen lakukan tidak? Tidak. Kristen mengikuti ajaran Paulus, Kolose 2 nomor 16 dan seterusnya. Jangan lagi kau mau diatur, jangan lagi kau mau diatur, jangan lagi kau mau diatur. Galatia 5 nomor 1, kita, Kristus, Yesus telah membebaskan kita. Ini sama seperti Adam berbicara kepada Hawa. Hawa, ya paman, ular itu telah membebaskan kita dari aturan jangan makan buah ilmu pengetahuan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, paman? Makan yuk, makan. Ini sama. Ketika iblis datang kepada Adam mengajarkan kepada istrinya untuk diseru istrinya. Apa katanya? Hei Hawa, ya paman, Tuhan Elohim telah membebaskan kita makan buah ilmu pengetahuan. Kata siapa? Kata tadi si ular tua. Oh gitu, iya. Nah sekarang Paulus yang mengajarkan Kristus Yesus telah membebaskan kita dari dan memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Kata siapa? Kata Paulus. Orang Kristen dengar Paulus? Dengar. Merasa terfitnah enggak Yesus? Terfitnah. Apa intinya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nama Yesus hanya dibawa oleh si jahat. Waspadalah kepada si jahat yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai namaku. Namaku yang dipakai, namaku yang dijual, namaku yang dijajakan. Judulnya namaku. Hukum Torah dikatakan tinja, pakai namaku. Taurat itu sudah dibatalkan, pakai namaku. Dosa ditebus, pakai namaku. Ada mewariskan dosa, pakai namaku. Semua namaku. Namaku semua dipakai. Oleh siapa? Oleh orang banyak ini. Sementara Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun meskipun yang paling terkecil, tempatnya di mana? Neraka. Paulus ada meniadakan nggak? Ada. Udah selesai. Close kasus. Sekarang tinggal merenungkan, bukan saatnya membantah. Membantah kita lari ke kanak-kanakan nanti. Anda mengatakan Paulus membatalkan. Habis itu Anda membela Paulus. Ini kekanak-kanakan. Yesusnya dengan terang mengatakan,
barang siapa yang meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Dan endingnya, dan barang siapa yang melakukan sebaliknya, yaitu mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, maka dia akan menduduki tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Subhanallah. Lalu Paulus menjadi tolak ukurnya. Kenapa? Karena ini kita melihat satu mata rantai yang harus tidak terpisah. Apa itu Torah? Kata Yesusnya, dia membawa Torah. Siapa yang meniadakan lalu mengajarkan, meskipun yang paling terkecil, tempatnya neraka. Akan tetapi sebaliknya, siapa yang tidak meniadakan tetapi memerintahkan, melakukan dan mengajarkan segala perintah yang ada dalamnya, tempatnya adalah surga. Paulus, kita uji coba. Hai saudaraku Paulus, adakah engkau mengajarkan pengikutmu Kristen untuk taat kepada hukum Torah? Enggak, Bang Sumar, Taurat itu sampah. Taurat itu tinja. Dulu kuanggap itu hidup. Apa yang kuanggap dulu adalah kebenaran, sekarang kuanggap tai dengan adanya Kristus. Nah sekarang jangan kita jadi anak-anak nih. Iya, di dalam surah-surahnya memang membatalkan. Habis itu Anda bela. Berarti Anda masuk ke dalam kategori Al-Quran yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang zalim ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itulah kenapa Islam datang. Makanya Yesus itu mengatakan apa? Apabila ia datang, dia akan mengajarkan engkau kepada seluruh kebenaran, dan dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan engkau apa yang pernah aku ajarkan kepada kalian. Nih, fungsinya Islam nih, kami mengingatkan. Setiap kali Anda membantah Yesus, kami ingatkan. Yesus pernah berkata. Setiap kali Anda membantah Yesus, kami mengingatkan. Yesus pernah berkata. Setiap kali kalian membantah, kami selalu mengingatkan. Yesus pernah berkata. Lawang Yesus yang dia harus percayalah. Inilah anakku yang kukasihi, barang siapa yang percaya dia tidak akan mati, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kami ini mengajak untuk kembali mengingat perkataan-perkataan Yesus, bukan kami menyesatkan. Nah ini saudaraku. Nah terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hukum Torah, sebagaimana yang dikatakan oleh saudara kita tadi yang saudara Kristen ini, itu jelas Al-Quran datang bukan untuk mengajarkan, menjalankan hukum Torah, tetapi Al-Quran datang jelas untuk menyelaraskan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Apa kata Quran? Wahai Nabiku Muhammad, sebelum Al-Quran ini telah ada sebuah kitab kepada Musa sebagai imam, sebagai anutan, sebagai petunjuk dan juga rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan Torah tersebut dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar tak zalim lagi, dan memberi kabar gembira kepada orang yang muhsin setelah dia sadar dirinya zalim lalu menjadi mu'allaf. Ini kata Quran. Mu'allaf. Ini kata Quran. Coba. Adakah Al-Quran mengutip Torah? Enggak. Al-Quran cuma mengatakan, wahai Nabiku Muhammad, wa min qablihi kitabu Musa. Dulu ada ketetapanku kepada nabiku bernama Musa. Aku beri kitab sebagai petunjuk, sebagai anutan, sebagai pedoman bagi Bani Israel, dan juga bukti kasih sayangku kepada mereka. Dan Al-Quran saat ini aku wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad untuk membenarkan Torah itu dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim agar sadar, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin bahwa jalanmu menjadi Islam sudahlah benar adanya. Ya sederhana bagi saya sebagai seorang muslim. Adakah Paulus meniadakan hukum Torah meskipun yang paling terkecil? Kata saudara kalau mau jujur, bang, jangankan yang paling terkecil, hukum Torah seluruhnya dirubuhkan oleh Paulus. Ya sudah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata Nabi Muhammad, kata Yesus, barang siapa meniadakan tempatnya adalah neraka.
Mau ke neraka? Mau? Silakan ikuti Paulus. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena kalau Silakan. tetap dijalankan, Bang Juma, kalau tetap dijalankan, batal juga dong berarti surat upah dosa adalah mautnya. Gitu dong. Upah dosa adalah maut itu hanya simbol untuk alat untuk menyesatkan. Anda baca Roma 8 nomor 10. Barang siapa yang ada Kristus di dalam dirinya, maka dia mati dalam dosa. Lah, kok bisa kayak gitu? Kok bisa? Yesus ada di dalam diriku nih, saya murtad nih, saya keluar dari Islam misalnya nih. Lalu kemudian ada Yesus dalam diri saya, saya mati dalam dosa. Mati dalam dosa kemana perginya rupanya? Neraka. Lalu buat apa penyaliban kalau ternyata aku mati dalam dosa? Ayu, kita baca dalil. Ingatlah katanya, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Loh. Bukannya tubuh kita mati karena sudah masuk surga, kok mati karena dosa ini? Mati karena dosa, larinya kemana? Ya neraka, Ayu. Jadi sia-sia kematian Kristus. Kenapa? Justru karena Kristus ada di dalam kita, tubuh kita mati karena dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah kenapa Islam datang. Bersyukurlah saudaraku Arom, hidup bukan di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam. Bersyukur hidup setelah abad ketujuh. Kenapa? Di situ ada sirat, di situ ada hudan, jembatan menuju kepada keselamatan dan petunjuk menuju kepada keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Ayo, mau sampai kapan Anda bingung? Detik demi detik, ketukan-ketukan malaikat maut sudah terdengar. Masih bingung, hanya karena ekonomi, hanya karena urusan perut. Mau sampai kapan? Sampai kapan? Banyak orang meninggal hanya gara-gara kena penyakit panu. Menyeberang, beli Kalpanax, nabrak mobil truk. Bang Juma. Ya. Seharusnya ya Bang Juma ya. Ya. Seharusnya. Ini di kepala saya aja ya, di kepala saya. Seharusnya. Karena tertulis di surat Al-Imran bahwa Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Itu ayat itu turun pada zaman waktu itu. Tapi umat yang sekarang seharusnya memeluk Islam semua, Bang Juma. Harusnya Allah memberikan agama-agama lain agar orang itu tersesat. Itu salah juga, Bang Juma. Enggak salah, Bang. Ada kesalahan itu, Bang Juma. Enggak ada salahnya, saudara. Firman Tuhan itu kan, firman Tuhan itu kan ketetapan atau perintah ya. Perintah harusnya karena Nabi Muhammad bilang kemungkinan di kota Mekah Jazirah Arab ini akan memeluk Islam semua. Kenapa nggak dia bilang semua dunia ini memeluk Islam semua? Gitu loh. Berarti ada yang salah di situ, Bang Juma. Oke, baik. Sih? Yang pertama, saudaraku, yang pertama, Nabi Muhammad ketika di Yesus ada nggak menyeru seperti itu? Wahai seluruh manusia, nggak ada. Musa ada nggak? Nggak ada. Cuma Nabi Muhammad untuk kalian semua, mengajarkan kalian kepada apa yang harus kalian lakukan sehubungan dengan hubunganmu dengan Tuhanmu dan hubunganmu kepada sesama makhluk. Hablum minallah, hablum minan nas. Lalu kemudian Anda bertanya, pertanyaan yang sangat bagus. Uraian Al-Quran menjelaskan kepada seluruh manusia. Apa katanya? Ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Seluruh anak keturunan Adam harus menjawabnya dong. Hai.
Jawab. Hai juga. Nah, hai. Apa kata Quran? La yaftinannakumus syaitan. Wahai anak keturunan Adam, jangan sekali-kali kamu tertipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Nih perintah. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Islam datang, Nabi Muhammad datang, apa katanya? Wa idza fa'alu fahisatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, apa katanya? Kami mendapati nenek moyang kami dulu juga melakukan hal yang demikian. Dan Tuhan kami mengajarkan, Allah menyuruh kami mengerjakannya. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan keji yang mereka maksud. Apa itu? Mengatakan hukum Taurat, tinja, mengatakan Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, mengatakan bahwasanya keselamatan hanya ada di dalam menyembah kepada Kristus. Itu Allah tidak katakan innallaha la ya'muru bil fahsya. Atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? Pantaskah kau berkata tentang Tuhan yang menciptakan alam semesta ini tanpa pengetahuan? Kau mengatakan Tuhan menjadi manusia, Tuhan Anda katakan dia menjadi bayi, bla bla bla. Dari mana ilmu ini? Maka Allah mengatakan, aku tidak memaksa, tetapi aku sampaikan kepada manusia seluruhnya ajaran ini supaya sampai kepada mereka kebenaran itu. Maka Al-Quran mengatakan apa saudara? Fariqan hada. Setelah Al-Quran itu datang, maka apa kata Allah? Sekelompok mereka yang telah mendengarkan Al-Quran dan Islam diberi petunjuk, beriman, lalu mengatakan wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hari ini, detik ini, minggu. Jawab. Bingung. Ya kalau minggu itu konsep kita Bang Juma, konsepnya adalah konsep kebangkitannya. Atas petunjuk siapa? Hari kebangkitannya. Atas Bangkitnya petunjuk kan siapa? Atas petunjuk siapa? Ya kita memuliakan hari kebangkitannya. Atas petunjuk siapa? Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari siapa? Ya bukan dari Tuhan, dan bukan dari Tuhan memang itu. Subhanallah. Memang bukan dari Tuhan. Subhanallah. Inilah yang Al-Quran katakan, farikan hada. Maka pantaslah mereka yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sesat. Pantas sesat. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Nah, pantas sesat. sekarang, karena apa? Berarti sekarang gini Bang Juma. Berarti tidak mampu untuk meluruskan semua umat manusia. Berarti saudaraku, masih bisa. Sekarang coba kita uji, Saudaraku Arom yang ganteng, yang baik hati, atas petunjuk siapa Anda beribadah hari Minggu? Ya nggak ada perintah Tuhannya memang. Nggak ada perintah Tuhannya. Terus siapa yang Anda persalahkan sekarang? Ketika Islam datang kemudian Anda menolaknya, siapa yang Anda persalahkan? Siapa yang Anda persalahkan? Islam sudah ada di tengah-tengah kita. Anda masih belum mau berislam. Sedangkan Al-Quran mengatakan dengan jelas, wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Sepantasnya sebagian dari anak keturunan Adam itu memang sesat. Kenapa? Mereka datang padanya petunjuk, tapi menolak petunjuk itu. Pantas nggak kemudian ketika Anda mengatakan, tidak ada yang memberikan petunjuk itu, tetapi Anda mengikutinya? Pantas nggak? Pantas nggak Anda dikatakan sesat ketika ada petunjuk nih? Barang siapa meniadakan hukum Torah lalu mengajarkan kepada orang lain, dia akan menempati tempat terhina. Anda tahu petunjuk itu, Anda tahu Paulus meniadakan hukum Torah itu, tapi tetap aja mengikuti perintah Paulus, lalu kemudian Anda sesat. Maka apakah Tuhan yang salah? Apakah Islam yang salah? Bukankah itu adalah zalim? Anda sudah tahu
tetapi Anda masih tetap melakukan. Anda sudah ngerti, tetapi Anda tidak saja kemudian bukan saja mengikuti, tetapi Anda mengajar orang lain juga untuk mengikuti. Bukankah ini bukan kesalahan kami lagi sebagai seorang muslim? Innahum muttahazus syayatin auliya min dunillah. Adakah ungkapan uraian yang sama di dalam Bible seperti Al-Quran ini? Innahum muttahazus syayatin auliya. Adakah ungkapan itu? Ada. Apa kata Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku. Innahum muttahazus syayatin auliya. Al-Quran datang untuk membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan sesungguhnya mereka menjadikan iblis sebagai pelindung selain daripada Allah. Perintah siapa kemudian kalian berbondong-bondong hari Minggu menyembah kepada Kristus? Elohim tidak, Yesus tidak. Lalu siapa? Al-Quran mengatakan innahum muttahazus syaitan auliya. Setan yang menjadi pemimpin, menjadi petunjuk bagi mereka. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Yesus mengatakan itu. Adakah bisa iblis mengaku Yesus? Ada. Ada, subhanallah. Subhanallah. Jadi Ada, karena fabi itu ayyi ala'i perbuatan- rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana Perbuatan. lagi yang akan saudara dustakan setelah Islam itu datang kepada saudara dengan gamblang? Islam tidak menghujat Yesus, Islam memuliakan beliau. Adalah suatu kebanggaan. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Ketika kemudian dikatakan dia lahir di kandang binatang, ingin dibunuh dan seterusnya, lalu dikatakan mati terkutuk dengan jalan kutu, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Lalu semua dosa-dosa orang Roma Yunani dilimpahkan ke pundaknya. Malah Al-Quran datang, tidak, beliau adalah manusia suci. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Kami Islam datang ketika orang Yahudi membuat kitab Talmud, diceritakan sosok Yesus itu begitu hina di dalamnya. Datang lagi Kristen dengan kitabnya Bible, begitu juga adanya. 11-12 Al-Quran kemudian datang, ya Allah ya Karim, inni Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa barran biwalidai. Bagaimana kemudian beliau diajarkan menghormati ibunya, dan beliau kemudian diberkati dimanapun beliau berada. Subhanallah. Islam memuliakan sosok ini. Orang Kristen mengatakan Yesus, orang Yahudi mengatakan Yesua, orang Islam mengatakan Isa. Tapi ingat, beda nama, satu oknum. Terima tidak terima itu fakta. Hanya ada satu manusia yang lahir tanpa ayah membawa Injil di tengah kaum Bani Israel. Kami menyebutnya Isa, dan Yesus itu tidak ada. Kalian menyebut Yesus dan Isa itu tak ada. Yahudi menyebut Yesua, Isa, Yesus itu tak ada. Artinya apa? Kita berbeda hanya karena pola cerita, tapi oknum yang sama. Islam berarti adalah suatu pengajaran yang sifatnya kontemporer. Ada masa Nabi Abraham, ada masa Nabi Ismail, ada masa Nabi ada Ishak, kemudian ada masa Nabi Harun, kemudian ada masa Nabi Nuh, kemudian ada masa Nabi Musa, Abraham, Musa, dan seterusnya sampai kepada Isa alaihissalam, sampai kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kurang cinta apalagi pencipta kita kepada kita? Ketika kemudian orang-orang keliru terhadap pengajaran Nabi Musa, Allah pencipta kita menurunkan Nabi Isa. Ketika ajaran Nabi Isa dibengkokkan oleh orang-orang pada saat itu, pencipta kita mengutus Nabi Muhammad. Kurang cinta apa lagi pencipta kita ini kepada kita? Maka dia menyeru, ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya kata Allah, setan itu dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu bisa melihatnya.
Iblis melihatmu, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Kamu mengatakan dengan mulutmu bangga, kami ini anak Tuhan. Ingat, iblis melihatmu, tapi kamu tidak melihat iblis. Bisa jadi iblis yang membuat lisanmu berkata seperti itu. Bisa jadi iblis yang membuat kakimu melangkah ke tempat sebuah gedung menyembah kepada dirinya dalam nama Yesus. Bisa jadi iblis, karena Al-Quran mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu tak mampu melihatnya, tapi iblis melihatmu. Sesungguhnya aku, kata Allah, telah menjadikan iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Itu juga dikhotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi orang Israel harus tahu bahwa oknum yang telah kau salibkan ini telah dijadikan menjadi pemimpin dan Kristus bagi kalian. Lalu orang-orang yang menyalibkan Yesus berkata kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan wahai Petrus, anak manusia suci Yesus, anak buah atau murid dari Yesus yang suci? Apa kata Petrus? Berilah dirimu dibaptis dan bertobat dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Kitab sendiri yang mengatakan yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi pemimpin, menjadi tuan, menjadi panutan, menjadi teladan bagimu. Siapa yang kau salibkan? Kalau dia Yesus, berarti Yesus yang jadi panutanmu. Akan tetapi kalau ternyata itu bukan Yesus, tetapi manusia, murid Yesus, yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, tetapi satu di antaramu adalah iblis. Jikalau yang disalib ini adalah salah satu di antara ke-12 muridnya, yaitu iblis, maka yang menjadi panutanmu, kata Petrus, adalah iblis. Orang Israel seluruhnya harus tahu bahwa Kristus yang kau salibkan itu telah dijadikan oleh Allah menjadi Tuhan lo dan menjadi Kristus bagi lo. Inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Aku Tuhan, karena mereka membangkang, maka aku jadikan iblis sebagai penolong bagi mereka. Kadake mo nasading penolong. Kadake mo nasading aron. Itu saudara. Jadi di Islam ini, Anda masuk Islam, apa yang kurang? Berbicara mengenai sosok yang datang kepada kaumnya Bani Israel, kami menyebutnya Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia dikandung, ibunya tak pernah bertunangan, ibunya tak pernah tersentuh oleh percintaan. Ibunya adalah wanita suci. Sedangkan kalau kita melihat dalam Matius 1, 18 dan seterusnya, apa yang terurai di sana? Yusuf hampir-hampir saja menceraikan tunangannya bernama Maria. Wow. Apakah dia wanita suci kok dia bertunangan dan mau diceraikan? Al-Quran mengatakan beliau adalah wanita suci yang tak terjamah sedikit pun. Melahirkan seorang makhluk yang suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Adakah dalam Al-Quran menceritakan makhluk ini pernah dikutuki, menanggung dosa-dosa para kampret? Enak kali. Dia yang Sodom, dia yang memperkaos, dia yang koruptor, dia yang membunuh. Lalu kemudian dosa-dosanya si iblis ini ditanggung sama Yesus kok. Kurang ajar. Kau yang Sodom, kau yang bunuh ibumu sendiri, kau yang memperkaos anak kandungmu sendiri, Yesus kau yang menanggung. Ku tampar juga kau lama-lama. Tidak ada. Tidak ada itu. Itu semua ditanggung oleh iblis. Iblis yang menanggung dosa-dosa. Kenapa? Karena yang terkutuk itu adalah iblis. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Hah? Kutuk? Yang menanggung kutuk itu siapa rupanya? Para nabi, para utusan Tuhan, atau iblis? Iblis, kawan, iblis. Yang menanggung kutuk itu iblis. Keluarlah kau dari surga ini, kau menanggung kutuk sampai kiamat. Lalu yang menanggung kutuk ini siapa? Yesus katanya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pantaslah kemudian Al-Quran mengatakan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da. Pada hari terakhir nanti, sebelum manusia diputuskan surga nerakanya, mereka yang menyembah kepada Isa akan dimusuhi oleh Isa, dan apa yang mereka puji-pujikan kepada Isa akan diingkari oleh Isa alaihissalam.
Oh, Yesus ternyata juga begitu. Pada hari terakhir nanti, banyak orang memanggil aku Tuhan, junjungan, gembala, panutan, teladan, guru. Bukankah kami telah bernubuat mengusir setan, bermujizat? Tolong, please bantu kami, Yesus. Pada saat tak ada lagi pertolongan, hanya ada syafaat. Apa kata si Yesus? Maaf, maaf, lakde saudara, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Lalu mau kemana? Elohim angkat tangan, tidak mungkin membantu orang ini. Nabi Muhammad gak mungkin, Nabi Musa gak mungkin. Lalu siapa yang akan menjadi penolongnya? Iblis. Inna ja'alna syayatin aulia. Aku tidak punya tempat lain, wahai bro. Aku punya tempat cuma neraka. Hanya neraka tempatku kembali. Yuk ikut samaku. Ikut. Enyahlah daripadaku. Mau kepada Musa. Musa mengatakan apa? Ente leheng ente. Aku tidak mengenal ente. Mau kemana Kristen ini? Ke pendeta. Pendeta pun sibuk. Pendeta pun teriak. Aku dulu bernubuat mengusir setan pakai namamu, Yesus. Yesus mengatakan, no time for love for you. I boring to you. Why brother pendeta and master pastor. Itu kata Yesus. Ini mau kemana coba? Mau kemana? Satu-satunya. Makanya dikatakan Al-Quran datang sebagai petunjuk kepada orang yang zalim, dan juga petunjuk kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang ihsan. Itu kata Quran. Maka kalau hari ini saudara mendengarkan pernyataan Yesus, wa min qablihi kitabu Musa, maka Anda akan mendengarkan bahwa kitabnya Nabi Musa di dalam Al-Quran datang diberitakan dalam pola Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang ikhlas melepaskan keyakinannya yang irrasional menuju kepada keyakinan yang rasional. Ayo, nanti suatu hari saudaraku Aram di surga, jikalau engkau menyatakan diri lo Yesus adalah Rasul utusan pencipta langit dan bumi, dan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah nuzul menjadi makhluk, ente akan duduk bersama dengan saya di atas permadani merah. Kita duduk kemudian tersenyum, tertawa bersama rangkulan di sana. Bang Suma. Oh iya. Ya. Oh Yesus iya. manusia. Ini semalam yang membuat saudara saya yang saya kasihi seorang Kristiani meminta, saya minta, mana dalilnya Yesus itu dua natur dari Yesus? Dibantah Yesus kalau dia itu punya dua natur. Mana dalil Yesus mengatakan dia satu natur saja? Yohanes 8:42. Aku kadang sedih membaca dalil itu. Aku memang keluar dari Tuhan. Aku datang dari Tuhan, kata Yesus. Tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kadang sedih aku baca dalil itu. Karena begitu terang, Yesus ini ternyata bukan Elohim. Dia datang ke muka bumi bukan atas kehendaknya. Sama seperti kita. Bang Suma, ya, kamu di atas bumi ya? Ya, kamu makhluk bumi ya. Kamu datang atas kehendak siapa? Bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan untuk sekedar menjadi laki atau perempuan pun aku enggak berkehendak untuk itu. Bahkan sekedar mengetahui saya lahir hari apa, tanggal berapa, bulan berapa, dari rahim seorang ibu bernama siapa, aku enggak tahu. Aku enggak tahu. Maka Yesus mengatakan, aku memang keluar dari Bapa. Aku datang dari Bapa, tapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh. Aku ada dengan sendirinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya datang. Tuhan hanya memberi kode maka semuanya ada. Maria, ya, hamil. Hamil. Lahirkan seorang hamba bernama Yesus. Lahir. Itu yang terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Makanya dikatakan firman itu telah menjadi daging. Instruksi Sang Yang Maha berfirman itu telah terbukti menjadi manusia. Apa firmannya? Apa instruksinya? Hei Gabriel, kadio sini. Kau turun ke bumi pada bulan ke-6, sampaikan kepada seorang wanita bernama Maria, aku Tuhannya hendak dia hamil dan melahirkan hambaku, dan dia menamai Yesus. Datang Gabriel. Tok 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 tok.
Mbak Maria, ya masuk. Siapa? Saya Gabriel. Ada apa lo datang sini? Tuhanmu memberikan informasi kabar gembira. Apa itu? Apa itu? Kamu akan hamil. Hah? Aku nggak pernah disentuh laki-laki. Tuhanmu yang maha berkuasa menghendaki. Jangankan rahimmu bisa mengandung, lututmu pun bisa mengandung seorang manusia kalau Tuhanmu berkehendak. Oh, kalau begitu kata Maria, baiklah, aku ikhlas, aku ridha, aku mau, gak apa-apa, yang penting Tuhanku yang mau, jangan ente yang mau. Ya, Tuhanmu yang maha tinggi yang mau. Apa yang terjadi? Hamil. Selesai. Lahir. Maka dikatakanlah pada mulanya firman menjadi daging. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, kalimatuhu ruhullah, ruh dari Allah, kalimat dari Allah. Betul itu. Maria tidak hamil oleh karena keinginan seorang laki-laki. Maria hamil karena firman dari Allah. Dan Maria hamil bukan karena benih dari seorang laki-laki, tetapi Maria hamil oleh karena keinginan Allah. Lantas Allah meniupkan kemudian ruh kepada rahimnya. Lahirlah Yesus yang mulia. Kenapa ini menjadi Tuhan? Karena sajian-sajian demi sajian, pengajaran Yesus dan keadaan peristiwa yang terjadi pada masa itu, pada cerita yang diceritakan secara gaib kepada Nabi Muhammad itu sebelum ke Indonesia, Pak, mampir dulu di Roma Yunani. Seandainya dari Yahudi langsung ke Indonesia, tidak begitu cerita Yesusnya. Tapi karena mampir dulu di markas penyembah dewa-dewa, maka ajaran Yesus mengalami distorsi, mengalami sinkretisme, mengalami pencampuran dengan ajaran Roma Yunani. Baru setelah produk itu selesai, dikirim ke Belanda. Setelah sampai di Belanda, Belanda membawanya ke Nusantara. Andai saja Yesus punya murid langsung ke Indonesia, kita orang Indonesia menjadi Yudaism, bukan menjadi Kristen. Tapi karena produk ini dibawa Paulus ke Roma Yunani, di sana dipretelin, wah, dipangkas, tak, ditambahi, tak, ditempel, tak, di subsidi silang. Ini yang kurang, ini yang harus ditambah, ini yang harus dikurangi. Maka lahirlah agama sinkretisme, politeisme. Itu fakta, itu real. Maka kacamata dunia melihat betul itu Bung Jumah, betul Asyhadu madangmu betul. Tangan. Give up. Haleluya. Ajaran Isa tidak mampir ke Roma Yunani, lantas masuk ke abad ke-7 kepada Nabi Muhammad. Masih murni. Nabi Isa lahir, Yesus lahir, suci. Kemudian dia bermukjizat, dia utusan Tuhan, dia Rasulullah. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Masih murni. Karena tidak ada meja Roma Yunani dulu, digodok di sana baru masuk ke Arab, ketemu Nabi Muhammad nggak ada. Langsung dari langit Sang Maha menyaksikan, memberikan instruksi kepada Roh Kudus, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada nabiku yang mulia, dulu pernah aku mengutus seorang nabiku lahir tanpa ayah bernama Isa, sampaikan kepada beliau. Sampai tidak melalui produk dari pabrik Roma Yunani, makanya masih murni. Kalau yang sampai melalui Belanda sudah banyak kali pabrik. Sebenarnya sesimpel itu ya mikirnya ya. Oh iya dong, kawan, simpel. Simpel, saudaraku. Simpel. Nah, sekarang permasalahannya, saudaraku nih. Ini pertanyaan sekaligus sebagai guyon. Kenapa sih Yesus ini harus diambil dari untuk menyembah kepada Kristus Yesus? Ada apa sebenarnya di sana? Apakah di situ ada kepentingan perut? Ya, sebenarnya. Apakah di situ ada kepentingan perut? Simpelnya sebenarnya gini sih Bang Cuma. Kalau jujurnya sih begini. Kenapa sih terjemahan baru itu bahasa Yunani?
itu kan. Ya karena memang pengambil Tuhannya memang dari bahasa Yunani sana gitu. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi, abangku, saudaraku, sahabat. Itulah yang terjadi. Biar saya coba nanti malam siapa tahu dapat hidayah dari Amin. Kudus ya. Amin. Allah, ya Allah. Amin kan yang di bawah. Roh Kudus Masuk. Iya, karena kita dari Roh Kudus, ilhamnya. Betul. Betul lah. Kalau di Soalnya Islam gini, itu Roh Kudusnya bekerja selama 22 tahun, abangku. Pada iya, saya Nabi juga Muhammad 24 jam nggak libur dia. Iya, pada Nabi Muhammad, lalu kemudian menguraikan itu dalam Al-Quran. Ajaran Roh Kudusnya itu satu kitab. Nah sekarang Makanya kita di karismatik itu ada bahasa roh. Oke. Nah makanya Roh Kudusnya 24 jam. di Islam ini dicipta oleh Allah dalam bentuk fi aksani takwim, dibentuk dalam bentuk sempurna. Manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia punya potensi jahat, punya potensi takut kepada Tuhan. Ada potensi membangkang kepada Tuhan, ada potensi takut kepada Tuhan. Al-Quran datang sebagai penggambaran yang datang dari Roh Kudus. Begitu Al-Quran datang, manusia tinggal memilih takut kepada Tuhan atau ingkar kepada Tuhan. Posisinya di situ. Ketika Nanti dia malam saya takut, DM Bang Juma ya. Kalau selesai saya baca lagi boleh. dari Kejadian sampai Wahyu. Mati menjadi dalam satu malam. Saya sudah ada beberapa udah hafal itu. Tenang aja. Oke. Jadi nanti saya DM Bang Juma. Karena Baik. saya juga kemarin ngomong sama Faruk, janganlah kalau di Komal. Saya Baik. DM Bang Juma. Saya hubungin Bang Juma ya. Bang Arom, Bang Arom. Roh Kudus berjalan. Bang Baik, Arom, baik. Roh Kudus di dalam kekristenan sudah pensiun. Sudah pensiun. Enggak, satu 24 jam dia bekerja. Dari mana cerita? Gini, Kemarin Bang Dewa. ada yang mualaf. Gini. Papi, kemarin ada yang mualaf. Gini. Ada yang Roh mualaf. Kudusnya pensiun. Takutnya gini, Bang Dewa, sabar Ini Bang. saya jelasin Takutnya yang gini, masuk Roh saya Kudusnya gini. oneness lagi. Oh, enggak, Itu yang gini. saya takutnya. Gini, karena tertulis bahwa ketika Yesus tidak ada pergi, roh kebenaran itu akan datang. Roh kebenaran itu roh yang datang dari Bapa. Itu yang benar. Jadi roh itu akan selalu sama kita. Roh Kudus itu akan selalu sama kita. Dia selalu memberikan pencerahan. Ketika kita terpleset dalam membaca ayat, ya Roh Kudus akan membimbing. Begitu. Sudah pensiun, Bang Arom. Pensiun dari mana? Pensiun. Tanya Papi Benjuma ini Gembala. lah suruh pensiun. Iya. Kenapa nggak pensiun Benjuma ini? Tapi Udah lama nggak begini Bang pensiunnya. Dewa, tapi begini Bang Arom, Gurunda. Sebenarnya kalau Gurunda dapat muan di dalam Bible bahwa Kristus itu ada dua, dari kajian kami selama 6 tahun, Gurunda, ternyata Paulus juga ada dua. Ada dua juga Ada Paulus. empat. Nah, ini serius Bang, ini serius ya. Coba Ada kita lihat ya. empat. Ada dua Bang. Ini coba ya. Ada yang mengajarkan untuk Oh, menyembah saya kepada panggil Budarni Sabar. ini nanti nih. Sabar. Ada yang mengajarkan menyembah kepada tiga, ada juga yang satu. Ini dasarnya ini ada dua Paulus. Paulus yang pertama, ini Paulus baik, 1 Korintus 86, one God, one Lord. Sama One God, dengan one ajaran Lord. Yesus. 17:3 kan Yohanes, itu sama, ini Paulus baik. Nah, ada Paulus yang jahat juga di Galatia 3:13, Galatia. Paulus yang baik baca di Roma 1, Bang. nulis. Itu kan Lain satu Bang, penulisnya. lain. Coba kita kaji ya. Roma 1:18 ini Paulus yang baik ini. Dia nggak membatalkan hukum Taurat ini. Hukuman Allah atas kefasikan dan kezaliman manusia. Ini Paulus baik. Paulus yang baik itu mengajarkan Bang, jangan menyembah berhala. Di 25, sebab orang Kristen menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan sang penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Haleluya. Ini Paulus yang baik. Lalu Paulus yang baik itu Gurunda tidak membatalkan hukum Torah, karena di ayat selanjutnya dikatakan di sini penuh dengan rupa-rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan,
tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Elohim, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Kita lihat ini Paulus yang baik ini. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan Elohim yang ada di atas, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum metong. Tuh, ini Paulus yang baik. Ini yang mengikuti ajaran Yesus. Ini ada dua. Mereka bukan saja melakukan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang dilakukannya. Haleluya. Ini bang, ada dua Paulus, Gurunda. Ternyata ini ngiri-ngiri sedap barang ini. Ya salam. jadi saya tertarik, Gurunda, kemarin kita bawa ayat ini kan. Bahkan di 2-3-nya dikatakan di sini, orang Kristen menggantikan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan bang, yang ada di 20, yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Loh, siapa yang menggambarkan Tuhan itu seperti manusia? Kristen. Selesai barang ini di sini. Enggak digambarkan boleh, sama kita, Bang. Tidak Kita boleh menggambarkan itu. Loh, kejadian Memang sudah 126. ada. Kejadian Sudah ada 126. bentuknya. Ya memang Apa di situ? memang segambar dan serupa. Nah, lalu di 2-3 ini bagaimana? Orang Kristen menggantikan kemuliaan Allah, kemuliaan yang tidak kelihatan, Bang. Yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia. Ya, Bukaryana, Tidak ya boleh. Bukaryana. Begitu, Gurunda. Jadi ada dua Paulus ya. Nggak tahu Kristen ini yang mana ini dia ikutin. Asyadu, malah madang mute. Asyadu. Jumatan dulu lah. Iya, betul. Soli fardul Jumati arba'ati mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Masya Ada Allah. mahmal ya. Salah bang. Arba, nggak ada arba, Jumat gimana sih? Saya nih mau ngisi khutbah Jumat, bisa nggak Bang Juma? Boleh. Boleh ya. Iya. Nanti saya bawa tentang firman yang menjadi daging. Ya. Oke, thank you Bang Juma semuanya, thank you semuanya. Oke, ya. saudara. Thank you. Bang Arom, sebentar. Bang Juma boleh nggak sedikit ke Bang Arom? Bang Arom. Boleh. Sebentar Bang Arom ya. Ya Bang Arom. Ya kita sebagai umat Muslim ya Bang Arom ya. Kadang yang namanya kelakuan kita itu apa sih? Kadang yang namanya pakaian kita itu seperti Arab, kadang juga seperti Amerika, kadang soleh dan kami pun kadang salah. Terus yang namanya sifat juga, kadang kita sabar, kadang kita barbar, kadang kita berdoa, kadang kita cerdas, kadang kita ngegas juga. Itu hal biasa dalam kita berdiskusi. Kadang kita polos, kadang juga bisa dikatakan sebagai ceplas-ceplos. Dan ketika Saya Bang cuman Arom gini, tadi pengetahuannya minim, kemudian membawa buku-buku komik untuk dibacakan, kemudian untuk diskusi, itu apa ya? Sabar Bang Arom. Masa Bible dikatakan komik diralat, Bang? Bukan Bible. Oh Jadi, iya. padahal itu data Jangan ada di ketawa ayat betul. Al-Quran. ada datanya di ayat Al-Quran. Tapi dia pakainya buku komik untuk membahas Nabi Muhammad, kan aduh. Kadang gimana ya? Kenapa ya? Kelompok penista itu, Bang. Enggak sih, bukan menista sebenarnya. Bang Juma. Lalu bukan yang bawa Menista gambar-gambar itu itu, bukan? Iya, maksudnya menista itu kan karena dia sudah memahami kemudian diungkapkan. Tapi ini dia nggak memahami kan. Makanya bertanya niatnya sebenarnya. Bukan menista sih. Gitu. Bang Juma. Itu Muslim apa Kristen Bang Arom? Kristen. Oh, Makanya saya sebenarnya emosi sama orang-orang Kristen yang begitu sebenarnya, yang membilangkan Nabi Muhammad
tukang kawin lah, tukang perang lah. Wajar Bang Arom. Ada hal yang seperti itu wajar. Pro dan kontra itu wajar, ya kan? Bahkan Bang Juma itu seorang Muslim. Dia tidak pernah yang namanya merugikan orang lain. Ada tidak yang kontra? Ada yang kontra. Merugikan Nabi Muhammad saya pun kok seperti dia. itu. Selama ini Bagaimana? merugikan saya dia. Sebentar. Baik, sebentar. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad itu? Seperti bagaimana beliau itu? Ada nggak yang kontra? Banyak yang kontra. Banyak yang kontra. Itu dunia. Pro dan kontra itu hal yang wajar. Seperti itu adanya. Tapi jangan dipikirkan yang seperti itu. Karena itu adalah bagian daripada yang namanya ujian. Apakah dengan ketika yang namanya baginda Nabi itu dihinakan, kita itu akan berpaling? Atau keimanan kita itu akan bertambah? Itu wajar seperti itu. Sekarang kita fokus ke Bang Arom aja ya. Tadi Bang Arom mengatakan, saya pengen berdoa dulu. Bang Arom, saya kasih tahu ya. Terlalu murah jika berdoa hanya perkara harta dan kedudukan. Murah itu. Mintalah sesuatu yang mahal dan tinggi, yang nilainya amat luar biasa, yang lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Apa itu? Hidayah. Hidayah. Tumben, Tidak ada lagi bener. Bang Arom selain itu. Tumben, bener. Iya. Bang Arom tahu nggak? Tadi- Sampai Bang Dewa ini difitnah loh. Masa difitnah CEO menyamar jadi tukang sablon baju loh? Fitnah dia ini. Tadi pertanyaan Bang Arom yang menarik itu, kalau Islam itu benar, kenapa Allah tidak menjadikan semua orang di dunia itu menjadi Muslim? Kan begitu ya Bang Arom ya? Pertanyaannya ya. Iya dong, Betul kan ya? Tuhan punya kuasa, Baik. harusnya memiliki Saya kuasa balikin semuanya. lagi seperti ini Bang Arom. Saya balikin lagi seperti ini. Ya, ke Bang Arom. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan seluruh isi dunia ini sebagai Muslim. Itu mudah, kecil. Terus fungsi akal apa? Yang Dewa tanyakan ke Bang Arom. Kan Allah itu menciptakan manusia itu memiliki yang Nyari namanya uang. akal. Untuk apa? Untuk meriset. Untuk meriset Nyari itu uang. semua. Betul, bisa untuk nyari uang, bisa juga untuk meriset ajaran mana yang masuk akal, ajaran mana yang akal-akalan. Kan diberikan akal kita Bang Arom. Kecuali kalau kita tidak diberikan akal, itu lain cerita. Seperti itu Bang Arom ya. Jadi Kalau mudah Kristen bagi bisa, Allah. Bang Dewa, kalau Kristen dikasih